Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak untuk terlebih dahulu berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami dan bermanfaat bagi anak-anak. Oke, kali ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada umumnya perkalian dan pembagian itu caranya sama. Hanya saja dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat positif maupun negatif nanti akan ada sedikit penjelasan dari Pak Guru. Oke, untuk perkalian dan pembagian mungkin anak-anak sudah bisa ya, karena sudah kelas 6. Saya yakin untuk perkalian dan pembagian sudah bukan masalah lagi. Untuk perkalian silakan selalu gunakan perkalian bersusun ya. Misalkan ada soal 12, kan ada soal 14 kali 12 ya. Cara perkaliannya bersusun 4 kali 2 hasilnya 8. Selanjutnya 1 kali 2 hasilnya 2. Terus dikalikan, tadi dikalikan yang atas ini dikalikan dengan yang 2. Sekarang yang atas dikalikan yang depan, yang bawah tapi depan. 4 kali 1 4. 1 kali 1 1. Maaf, ditambah ya, bukan dikali. Ini dijumlah ya. Setelah ketemu tadi dijumlah. Hasilnya 8 6 1. Tuh ya, jadi mudah saja perkalian bersusun. Selanjutnya pembagian. Pembagian seharusnya juga sudah bukan menjadi masalah lagi, karena di kelas 5 kalian juga sudah menghitung menggunakan pembagian porogapet ya. Misalkan saya beri contoh 128 ya, bagi 4. Nah, ini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ambil satu bilangan dulu. 1 dibagi 4. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, kita ambil dua angka. Jadinya 12. Nah, 12 bagi 4. Bisa tidak? Bisa ya. 3. 3 kali 4 12. Dikurangi ya, dikurangi. Terus turun 8-nya. Pertama dikurangi dulu yang depan ya, 12 kurangi 12 berapa? 0, karena 0 tidak ditulis. Jadi tinggal menurunkan yang 8. 8 bagi 4 berapa? 2 ya. 2 kali 4 8. Kurangi 0. Kalau sudah 0 berarti ini sudah ketemu di sini. Nah, oke, itu sekilas tentang perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat positif maupun negatif. Nah, di sini ada sebuah aturan ya, dalam perkalian dan juga pembagian bilangan bulat. Aturannya adalah seperti ini ya. Jadi sama aturannya dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat itu sama. Yang pertama ya, aturan yang pertama ya,
Aturan yang pertama adalah ini, ya. Positif dikali atau dibagi bilangan positif, ya. Itu nanti hasilnya akan positif. Seperti apa? Ya, contohnya seperti ini, ya. Sebentar, gambarnya saya geser dulu. Ya, maaf. Oke, sekarang bilangan positif ketemu bilangan positif. Misal ya, di sini ada soal 3 kali 4 ya. Nah, 3 dan 4 ini kan adalah bilangan bulat positif. Maka hasilnya adalah positif juga. Anak-anak tinggal mengkalikan 3 kali 4. Berapa hasilnya? 12. Ya, jadi 3 kali 4 hasilnya 12. 12 itu positif. Ya. Sama halnya dengan pembagian ya. Pembagian jika bilangannya keduanya adalah positif, ini ya, hukum yang pertama ya, aturan yang pertama. Jika positif ketemu positif, itu juga akan menghasilkan bilangan positif. Misalkan 12, maaf saya ganti ya, 15 bagi 3. 15 bagi 3 hasilnya berapa? 5 ya, betul. 5 ya. Jadi 5 ini positif karena di sini 15 ini positif, 3 ini juga positif, maka hasilnya juga positif. Ya. Tuh, untuk hukum pertama, aturan pertama itu mudah ya, mudah sekali karena sudah kalian gunakan, sering gunakan, jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah karena selama ini yang kalian gunakan juga bilangan positif semuanya. Nah, sekarang yang kedua, aturan yang kedua ini ya, jika bilangan positif ketemu bilangan negatif. Nah, contohnya seperti apa? Misal 3 kali negatif 4. Ya, jangan lupa kalau negatif biar lebih mudah dikurung ya, biar tidak keliru ya. Nah, ini 3 ini positif, 4 ini negatif. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah. Kalian tinggal mengkalikan 3 kali 4 berapa? 12. Ingat karena di sini 4-nya ini punya negatif. Jadi 3 kali negatif 4 ini hasilnya negatif 12. Nah, ini sama dengan hukum atau aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga adalah negatif ketemu positif. Kalau tadi positifnya yang depan kali negatif. Nah, sekarang dibalik. Negatif 3, ya, negatifnya di depan kali 4 ya. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, sama ya. 3 kali 4 berapa? 12. Tapi karena negatif 3 ini negatif, maka hasilnya negatif 3 kali 4 itu hasilnya negatif 12. Tuh ya, jadi mudah saja, perkaliannya sama saja dengan perkalian biasa, hanya saja kita harus memperhatikan tanda apakah ada negatif atau tidak. Bagaimana dengan pembagian? Sama pembagian, misalkan positif ketemu negatif ya, misalkan 9 bagi negatif 3 ya. Hasilnya berapa? 9 bagi 3 berapa? 3 ya. Nah, karena di sini 3-nya itu negatif, maka hasilnya negatif 3. Nah, untuk yang sebaliknya, misalkan negatif 9
bagi 3. Hasilnya berapa? 9 bagi 3 berapa? 3 ya. Karena di sini negatif, berarti hasilnya juga negatif. Jadi mudah saja ya, hanya menghitung seperti biasa dan hanya saja harus memperhatikan tanda negatif. Itu aturan yang ketiga. Jadi perkalian maupun pembagian sama saja. Oke, selanjutnya hukum atau aturan yang keempat ya. Yang keempat bunyinya adalah jika bilangan positif, negatif, ini ya, negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Ini perkalian maupun pembagian sama saja ya, harus diingat perkalian maupun pembagian sama saja. Misalkan negatif 4 kali negatif 2 berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Ingat, ini negatif, hasilnya positif. Seperti itu ya. Selanjutnya pembagian ya, misalkan negatif 10 bagi negatif 2. Maaf, saya ganti 5 ya, karena untuk membuat angka 2 ini susah sekali kalau pakai HP. Berapa? 10 bagi 5 berapa? 2 ya, karena ini negatif, maka hasilnya positif. Seperti itu saja, nah, jadi sangat mudah. Perkalian dan pembagian bilangan bulat itu sama saja dengan perkalian dan pembagian seperti biasanya, hanya saja anak-anak harus memperhatikan di mana ada tanda negatif, itu yang harus diperhatikan. Nah, saya akan memberikan contoh lagi soal di mana di dalam soal tersebut terdapat lebih dari 2 bilangan. Misal 2 kali 3 kali negatif 4. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalian harus mulai dari depan dulu. 2 kali 3 berapa? 6. Positif ya. Positif. Nah, baru dikali negatif 4. Hasilnya berapa? 6 kali 4 berapa? 24. Karena di sini ada negatif, maka berarti yang berlaku adalah hukum yang kedua, aturan yang kedua, hasilnya negatif. Seperti itu saja penjelasan dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.